Kita hanya menggunakan kata mengapa gitu ya. Mengapa manusia, dari faktor manusia itu banyak masyarakat yang kekurangan gizi? Mengapa? Gitu. Nah, ada jawabannya di sini. Karena selalu makan asal kenyang. Enggak nih kalau masyarakat makan asal kenyang itu akan kekurangan gizi. Kita uji dulu, uji balik. Karena masyarakat Indonesia makan asal kenyang mengakibatkan kekurangan gizi. Nah, ya kan? Karena makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abang Empok Minyak Minyak Babe, pada malam hari ini Peken Ben coba ingin sedikit menyampaikan tentang ilmu pengetahuan. Ya, selain kita bermusik, kita juga coba sharing ya tentang ilmu pengetahuan yang pernah kita dapat. Bahwa ilmu ini adalah tentang problem solving. Problem solving itu adalah suatu ilmu bagaimana cara kita dalam menanggulangi masalah. Solving itu adalah penanggulangan, problem adalah masalah. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita menanggulangi masalah. Nah, tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu problem. Definisinya apa sih problem itu? Nah, kita lihat apa itu pengertian problem dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya. Problem itu adalah sebetulnya gap ya, gap antara situasi yang diinginkan terhadap kondisi pada saat ini gitu, kondisi yang terjadi pada saat ini, maunya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Nah, itu ada gap-nya ya. Disebut itulah problem. Nah, ini kalau kita bahas dengan contoh-contohnya akan panjang. Kita next nanti seandainya memang materi ini cukup banyak peminatnya, kita akan lanjutkan. Ini detailnya sangat panjang sekali bahasannya tentang problem. Kita persingkat saja ya, kita langsungkan saja ya. Problem itu katanya sesungguhnya adalah golden egg. Golden itu emas gitu kan. Egg itu adalah telur ya. Golden egg itu adalah telur emas. Ya, telur yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Jadi problem itu adalah sesuatu yang akan memunculkan hal-hal yang baik gitu. Kalau disikapi dengan cara yang baik. Begini ya. Bagaimana cara kita dapat menemukan problem dalam aktivitas kita, dalam kita berkegiatan yang rutin ya, biasanya dalam suatu perusahaan ya, dalam suatu perusahaan apapun ya, di dalam korporasi itu, problem itu kalau di luar negeri itu katanya menurut para ahli ini ngomong problem itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan cepat kerja katanya gitu. Nah, bagaimana cara kita menemukan problem? Salah satunya adalah memiliki kepekaan yang kuat terhadap problem pekerjaan kita. Ya, kuncinya begini, key pointnya adalah memiliki pengetahuan dan keahlian dasar dalam pekerjaan kita. Nah, kalau pekerjaan kita, nggak usah saya bicara terlalu luas lah pekerjaan siapa itu, pekerjaan saya sendiri. Dalam hal ini setelah pensiun pekerjaan saya adalah sebagai seorang musisi ya. Musisi punya grup. Nah, itulah dalam satu grup itulah kami bekerja untuk mendapatkan sesuatu hal yang terbaik. Tapi dalam bekerja itu semua punya dasar enggak pengetahuan tentang pekerjaan itu? Punya pengetahuan dasar enggak ya, tentang pekerjaan itu? Misalnya ketika musik bermain nih, latihan, ada sesuatu yang suaranya lari dari notasi, pasti ada yang tahu. Itu adalah problem ditemukan. Karena salah satu di antara kami ada yang sudah memang mengetahui pengetahuan dasar dalam bermusik. Kira-kira itu. Nah, dalam pekerjaan hal lain juga sama mungkin ya. Mulai dari pekerjaan di otomotif, ya, pekerjaan di percetakan, itu orang
bisa dapat dengan mudah menemukan problem ketika dia sudah mengetahui pengetahuan dasar pekerjaannya. Nah, yang kedua, kemudian memahami tujuan dari pekerjaan itu. Nah, kalau kembali lagi ya, bermusik itu dalam satu grup tujuannya untuk apa? Kita harus tahu semua. Ya, mungkin dengan perbedaan di antara grup-grup yang lain itu monggo, nggak apa-apa. Tapi tujuannya harus ditetapkan dulu. Sehingga begitu menyimpang dari tujuan segera diluruskan lagi gitu. Nah, ini biasanya ada salah satu stakeholder yang mampu untuk meluruskannya, biasanya leader dari dalam satu grup itu, atau di dalam, kalau perusahaan ya dalam perusahaan itu, pimpinan di dalam pekerjaan kelompoknya gitu. Dia akan meluruskan ketika pekerjaan itu mulai menyimpang dari tujuan. Nah, kemudian berpikir dari sisi customer ya. Ini sesuatu yang sangat familiar lah, pengetahuan yang sudah sangat umum orang tahu, bahwa customer first gitu. Berpikir dari sisi customer. Jadi sebelum kita membuat satu produk, coba kita membawa pikiran kita bahwa kita adalah seorang customer. Maunya apa ya kalau customer itu? Itulah yang dimaksud dengan berpikir dari sisi customer. Jadi kita mencoba menyelami keinginan dari customer. Pikiran customer maunya apa sih ini gitu. Dalam produk yang kita buat, apa itu jasa, apa itu misalnya musik. Kalau saya selalu contohnya musik. Customer mau yang bagaimana nih gitu. Lagu-lagunya seperti apa nih yang sekarang sedang digandrungi gitu. Berpikir secara customer itu sekarang orang menyebutnya, sebutan populernya itu adalah customer view ya. Customer view itu bisa diartikan sudut pandangnya customer itu bagaimana gitu. Kalau ini di spill lebih ini lagi, berpikir secara customer gitu. Samalah sudut pandang secara customer, berpikir secara customer. Mungkin berpikir akan kedengarannya lebih dalam ya. Kalau sudut pandang itu kan umum, tapi berpikir secara customer itu sangat luar biasa, saya pikir kalimatnya, pilihan kalimatnya dalam materi ini. Terus keempat, peka terhadap perubahan ya. Perubahan-perubahan, kalau kita mau peka ya kita harus terus mempelajari, mendalami ya pekerjaan di internal dan mengetahui perkembangan di eksternal gitu. Jadi kita akan peka kalau tahu itu ternyata maunya seperti ini ya sekarang. Oh kita harus berbuat seperti ini dong karena faktor eksternalnya maunya begini. Jadi peka gitu. Ini contoh-contoh singkat saja, karena kalau kita bahas panjang lebar ini sangat banyak sekali ya, akan panjang sekali. Dan yang terakhir, yang kelima, mungkin akan ada tambahan lagi yang lain menurut para penonton sekalian, cangking nyak babe silakan. Yang kelima adalah selalu menyadari daya saing. Nah, bahwa kita mengerjakan apapun kalau memang itu produknya untuk dinikmati oleh customer ya, akan dipakai oleh customer, pasti mempunyai daya saing. Kalau kita tidak menyadari competitiveness itu, produk kita akan kalah ya. Kita akan kalah. Nah, kita terus harus menyadari daya saing. Kita lihat gitu kan, semua produk orang itu seperti apa, kita pelajari. Orang lain yang bermusik lebih bagus, kita lihat, oh ini ternyata mainnya lebih bagus ya. Nah, itu nggak apa-apa dicontoh. Karena negara Jepang itu berhasil karena berhasil mencontoh gitu. Jepang itu berhasil karena berhasil mencontoh. Tidak ada yang produk aslinya itu dia mencontoh, kemudian mencontohnya itu dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Nah, itulah ya namanya kita harus terus mempelajari persaingan di luar. 5 ya, ada 5 poin, key poin untuk kita mampu memiliki kepekaan yang kuat terhadap problem di pekerjaan kita. Ya, 5 poin. Nah, kemudian hilangkan anggapan bahwa mempunyai problem adalah sesuatu hal yang buruk. Jadi kalau kita punya problem itu bukan hal yang buruk, seperti yang tadi kita sudah katakan bahwa
kita sebaiknya tidak melihat bahwa mempunyai problem adalah sesuatu yang buruk. Ya, tadi kita katakan dengan mengenali setiap perubahan, atau variasi itu akan meningkatkan kepekaan kita terhadap problem. Misalnya begini, kita cenderung mengabaikan perubahan atau variasi yang kecil. Misalnya gini, kita selalu mengungkapkan kata-kata seperti ini, hal seperti ini memang sudah sering terjadi loh, jadi nggak usah kita cari lagi masalah, udah tertutup, selesai. Lama-lama persoalan yang kecil itu akan menjadi besar. Kemudian yang kedua, kalau seperti ini sih apa boleh buat, sudahlah jalanin aja gitu, udahlah jalanin aja. Oh, salah-salah sedikit kita bermain musik nggak apa-apa lah gitu kan. Orang juga nggak tahu. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Kalau saya ngelihat dari problem ketika kita bermusik, karena saya seorang musikus, jadi cuma saya hubungkan dengan musik. Kalau ini seorang dalam satu perusahaan berhubungan dengan pekerjaan di perusahaan itu, gitu kan. Nah, ada lagi satu lagi, ini terjadi hanya karena kebetulan saja. Nah, gitu. Dianggap satu kebetulan. Kalau orang sekarang bilang, itu emang udah takdir, itu gimana? Ini padahal semua dalam kontrol kita. Kita bisa perbaiki, tapi kita terlalu terburu-buru mengatakan ini sebuah takdir. Padahal kata ahli agama pun jangan mengatakan cepat-cepat itu takdir kalau di dalam kontrol kita. Gitu. Ya, kita usaha dulu maksimal baru kita tawakal gitu katanya. Ini bukan ngomong agama. Nah, selanjutnya nih dari Mr. Taichi Ono ya, guru besar TPS di Jepang, ngomong begini pernah. Problem dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan skill diri kita sendiri. Problem katanya bisa meningkatkan. Jadi orang Jepang itu tidak alergi dengan problem di dalam satu pekerjaannya. Bahkan dia katakan lebih ekstrim lagi begini. Seseorang yang merasa tidak mempunyai problem adalah problem yang terbesar. Nah, apa itu enggak menohok banget gitu ya. Orang nggak merasa punya problem dalam satu pekerjaan. Oh, nggak ada problem, beres semua. Itulah problemnya. Orang itulah katanya problemnya. Ini bukan kata saya gitu. Kata Taichi Ono. Bahwa ketika orang itu tidak merasa mempunyai problem, dialah problem terbesarnya katanya. Ini menurut bukan penafsiran saya. Menurut kalimat ini begini gitu bunyinya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan tidak ada problem. Ya, selama kita masih hidup, problem itu akan terus mengikuti. Kemudian selanjutnya kita untuk mengatasi problem di sini, saya coba sharing untuk mengatasi problem dengan menggunakan analisa sebab dan akibat atau disebut diagram Fishbone ya, diagram Fishbone. Nah, dalam diagram Fishbone ini misalnya kita buatkan contoh ya, hanya contoh nih, bukan ikut-ikutan masalah gizi ya. Banyak masyarakat kekurangan gizi gitu.